wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, apa kabar semuanya? Semoga sehat afiat. Jamaah, kita ngulang lagi yang kemarin ya. Ada jamaah bilang Pak Kiai tolong diulang biar sama paham katanya. Jadi kita kemarin yang musibah ats-tsaniyah itu. Ya, kita ulang dari al-musibah ats-tsaniyah. Yang namanya tikror. Apa faedah tikror? Tikror itu faedahnya kenapa ada ayat-ayat yang terulang, ya, agar pertama kita tambah mantep, tambah rusuh, tambah paham, ya, apa yang kita baca. Kata mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Sohairi ketemu yang kemarin. Halaman berapa? 72 baris keempat dari atas. Nah, baris keempat dari atas. Wal musibatu ats-tsaniyah. Baik, ziarah dulu kita. Nah. Ya. Buka ziarah halamannya. Halaman 72 baris keempat dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa ada manafa bihi wa bi ulumihi fil darain amin amin ya rabbal alamin. Wal musibah ats-tsaniyah, musibah yang kedua, ya. Ini kalau orang beramal dia tidak dilandasi dengan keikhlasan, dia mendapatkan kemarin dua fadihah. Fadihah yang pertama akan dibongkar aibnya di depan para malaikat, biar dia malu. Allah mengatakan kadzabta, anda dusta, dan malaikat juga akan mengatakan iya ente dusta ente. Kemudian yang kedua, dibongkar aib-aib kita di depan seluruh makhluk. Dipermalukan kita di padang mahsyar nanti. Kemudian dapat dua musibah. Musibah yang pertama fautul jannah. Orang yang amalnya tidak ikhlas karena Allah, dia kagak bakal mendapatkan surga. Nah, ini yang kedua, wal musibatu tsaniyah. Dan musibah yang kedua dukhulun nar. Dia bakal masuk neraka, ya. Wa dzalika lamma rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hal itu sebagaimana Abu Hurairah meriwayatkan, semoga Allah ridha kepadanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya beliau bersabda, awwalu man yud'a yaumal qiyamah. Ya, ini mengangkat cerita kemarin. Orang yang pertama kali yud'a, dipanggil, diseru yaumal qiyamati, pada hari kiamat, siapa? Pertama, rajulun qad jama'al Qur'an, seseorang yang hafal Quran, ya, ahli Quran. Kata jama' ini lengkap, bacanya bagus, hafal, paham.
Yang kedua, wa rajulun qad qatala fisabilillah. Dipanggil lagi yang kedua, seseorang yang berjuang berjihad di jalan Allah. Qatala bi mana jahada yujahidu fisabilillah, ya. Yang ketiga, wa rajulun katsirul mal. Dipanggil lagi dari kiamat, orang yang banyak hartanya. Fa yaqulullahu ta'ala liqari. Kemudian Allah berkata kepada tadi orang yang ahli Quran, ya. Alam mu'allimaka ma anzaltu ala rasuli, katanya. Wahai orang yang ahli Quran, bukankah aku telah mengajarkan kepadamu apa yang telah aku turunkan kepada Rasulku? Fayaqulu, kemudian nih orang yang hafal Quran, yang suka baca Quran ini, baca Quran ini bisaut, ya, yang orang tahu Quran. Dia menjawab, bala ya Rabbi, ya wahai Tuhanku. Fayaqulu, kemudian Allah berkata lagi, madza amilta fima alimta? Apa yang engkau telah lakukan terhadap ilmu yang Anda ketahui, ya. Fayaqulu, dia menjawab, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kumtu bihi ana al-laili wa atrafan nahar. Kumtu bihi, artinya saya membaca Al-Quran sepanjang malam, sepanjang siang. Fayaqulullahu kadzabta. Kemudian Allah mengatakan, ente dusta, ente bohong. Wa taqulul malaikatu kadzabta. Malaikat juga ikut-ikut mengatakan bohong ente. Fayaqulullahu subhanahu, kemudian Allah berfirman, bal aradta ayyuqala fulanun qari'un. Tetapi Anda niatnya nih, ya, ingin dikatakan sebagai orang yang ahli Quran, orang yang qari'ul Quran, yang baca Quran. Nanti para qari Quran yang soleh bagus-bagus, yang suka tampil-tampil, itu niatin tuh, ya, bacanya lillah karena Allah, bukan pengen dikatakan ahli Quran, suaranya bagus, bukan, ya. Faqad qila dzalik, dan telah dikatakan demikian bahwa Anda itu ahli Quran, si fulan itu bacanya bagus, gitu. Wa yu'ta bi sahibil mali fayaqulu. Kemudian yang kedua, didatangkan tadi yang dipanggil tadi, orang yang punya harta, ya. Fayaqulullahu subhanahu, fayaqulu, kemudian Allah berkata, alam uwassi' 'alaika hatta lam ada'ka tahtaju ila ahadin. Bukankah aku telah meluaskan rezeki kepadamu? Ibaratnya, bukankah aku sudah kasih Anda rezeki seabrek-abrek banyaknya? Hatta lam ada'ka tahtaju ila ahadin, sampai-sampai Anda kagak lagi perlu kepada orang lain. Udah kaya, dia paling kaya sekampung, paling kaya dia. Dia kagak perlu bantuan orang lain secara finansial, ya. Fayaqulu bala ya Rabbi. Orang yang punya harta tadi menjawab, iya wahai Tuhanku. Fayaqulu, kemudian Allah mengatakan, orang yang hartanya banyak, fama amilta fima ataituka. Apa yang telah engkau lakukan terhadap apa yang telah aku berikan kepadamu? Kanya jadi maf'ul bi. Fayaqulu, kemudian dia menjawab, siapa? Orang yang banyak hartanya. Kuntu asilur rahim, kuntu asilur rahima wa atasaddaqu. Oh, saya sudah menyambung tali silaturahmi, saya sudah bersedekah, ya. Fayaqulullahu kadzabta. Kata Allah, dusta ente. Wa taqulul malaikatu, kemudian malaikat juga mengatakan kadzabta,
Ya, kadzaba kadzaba kadzabu kadzabat kadzabata kadzabna anta kadzabta. Kalau ana kadzabtu, ya. Hal kadzabta? La, ma kadzabtu. Ya. Oke. Fayaqulullahu subhanahu, kemudian Allah berfirman berkata, bal aratta ayyuqala innaka jawadun. Ente sebetulnya bersilaturahmi, bersedekah di hati ente, ya, ingin dikatakan, ya, Anda orang yang jawad, orang yang dermawan. Hati-hati tuh Pak, bagi-bagi kelihatannya soleh, tapi hatinya ria, ujub, ya, bukan karena Allah. Seramnya itu dikata, ya. Faqad qila dzalik, dan semua orang sudah mengatakan Anda tuh, ya, dermawan, baik banget orangnya itu, ya. Wa yu'ta billadzi qutila fi sabilillah, kemudian didatangkanlah orang yang tadi terbunuh di jalan Allah. Fa yaqulullahu ma fa'alta, Allah berkata kepadanya, apa yang telah Anda lakukan? Fayaqulu, orang yang mati di jalan Allah itu berkata, umirtu bil jihadi fi sabilika, aku diperintahkan untuk berjihad di jalanmu. Faqataltu hatta qutiltu, kemudian aku ikut berperang. Qatala mutawahhi, berperang di sini. Hatta qutiltu, sampai aku pun terbunuh. Fayaqulullahu ta'ala kadzabta, Allah juga mengatakan kepada orang yang mati di jalan Allah itu, ente bohong, ya, Anda bohong. Wa taqulul malaikatu, malaikat kemudian juga mengatakan kadzabta, dusta ente. Wa yaqulullahu, dan Allah berfirman, bal aratta ayyuqala fulanun jarihun wa syuja'un, tapi ente ingin di hati ente, ya, dikatakan orang yang pemberani, orang yang berani. Jari, syuja' itu berani, ya. Faqad qila dzalik, dan semua orang telah mengatakan fulan itu berani banget lagi perangnya, dapat sanjungan gitu, udah senang dia, ya. Tsumma qala, thumma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ala rukbatayhi. Kemudian Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Abu Bakar ini dalam sarahnya berkata, ya, Rasulullah menepuk, ya, tangannya di atas lutut, kedua lututku. Wa qala, Abu Hurairah, ya, wa qala ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ulaika uwalu, ya, bukan ulaika awwalu khalqillahi yus'aru bihim naru jahannam. Mereka adalah, siapa tuh? Orang yang tiga tadi, ya, orang yang ahli Quran, qari'ul Quran, orang yang suka derma, suka bersedekah, orang yang apa ketiga? Fisabilillah, ya. Mereka adalah awwalu khalqin, makhluk yang pertama kali, awal pertama, cara terjemah, mereka adalah makhluk Allah yang pertama kali, yus'aru bihim naru jahannam, yus'aru dinyalakan, ya, bihim kepada mereka, naru jahannam, neraka jahanam. Artinya mereka lah nanti makhluk Allah yang pertama kali dibakar, disiksa dengan api neraka, ya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas, semoga Allah ridho kepadanya, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, innan nara, ya, isimnya inna,
wa ahlaha ma'tuf yu'ajjuna min ahli riya. Sesungguhnya api neraka, ya, dan penduduk neraka yu'ajjuna, mereka yu'ajjuna menjerit-jerit, meraung-raung, min ahli riya, karena kemasukan para ahli riya. Ya, qila, dikatakan, ya Rasulullah, wa kaifa ta'ujjun nar. Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana api itu bisa teriak-teriak? Ya, api itu bisa ngejerit. Qala, Nabi menjawab, min harrin nari allati yu'adzabuna biha, dari panasnya api yang mereka diazab, disiksa dengan api itu. Wa fi hadhil fadaih ibratun li ulil absar. Dan di dalam fadaih kemarin apa tuh? Kejelekan-kejelekan yang diungkap, yang diekspos di depan para malaikat, di depan semua makhluk, adalah ibratun, pelajaran li ulil absar, pada orang-orang yang berakal. Wallahu subhanahu waliyul hidayah bi fadlihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dah yang wali, pemberi hidayah dengan karunia-Nya. Pain kulta, jika Anda berkata, fa akhbirna an haqiqatil ikhlas war riya'i wa hukmihima wa ta'thirihima fil amal. Ya, ini Imam Ghazali mengajak dialog, ya. Jika Anda bertanya, tolong beritakan kepada kami tentang hakikat ikhlas dan riya, dan hukum keduanya dan pengaruh keduanya di dalam amal. Kalau orang beramal, dia ikhlas, dia riya, gimana tuh? Fa'lam, ketahuilah, annal ikhlasa inda ulama'ina ikhlasani. Kan asal ikhlasun, satu kata tuh, dua kata tamil alif dan nun, ikhlasani, ya rajulun rajulani, baitun baitani, gitu ya. Menurut ulama-ulama kita, ya, ikhlas itu ada dua macam. Pertama, ikhlasul amal, ya, orang ikhlas dalam amalnya, dia beramal, dia ikhlas karena Allah. Yang kedua, ikhlasu talabil ajri, ikhlas karena mencari pahala, ya, mencari pahala dari Allah. Fa amma ikhlasul amal, adapun ikhlas karena amal, ya, atau ikhlasnya amal, ikhlasnya dia berbuat itu, bahwa iradatu at-taqarrubi ilallahi azza wa jalla. Ini punya makna, kalau kita ikhlas dalam beramal, itu pengertiannya iradatu taqarrub, dia pengen taqarrub, pengen dekat ilallahi azza wa jalla, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semua amal yang dilakukan dia pengen manzilnya pindah. Tadi bu'dun, dari jauh pengen ya. Inilah jadi orang-orang yang mutaqarrabin, orang yang dekat kepada Allah, ya. Wa ta'zimu amrihi, dan dia mengagungkan perintah Allah, artinya sangat menjaga itu. Salatnya betul dia jaga, datang bulan puasa betul dia puasa, gitu ya. Ada zakat, dia zakat. Wa ijabatu da'watihi, dan dia merespon, ya, merespon seruan Allah, ya, artinya dia melaksanakan perintah-perintah Allah. Nah, itu, ya, jadi ikhlas amal adalah ketika dia beramal karena Allah, itu maknanya dia pengen dekat manzilanya, maqamnya, pengen dekat kepada Allah, dia mengagungkan perintah-perintah Allah dan merespon segala ajakan perintah seruan Allah, atau dia melaksanakannya.
jamaah. Berikutnya wal ba'itsu alaihi, dan ba'its apa tuh dia? Apa? Ba'its motivasi. Ya. Ada respona apa? Semangat lah. Alaihi untuk beramal al-i'tiqadu as-sahihu. Ya, keyakinan yang benar. Orang kalau akidahnya benar, insya Allah amalnya benar. Akidahnya jelek, melencong, amal juga melengkak-melengkok. Wadidduha dan ikhlas, dan sekarang lawan daripada kata ikhlas itu adalah an-nifaqu, nifaq, kemunafikan. Dan kita baca tafsir al-munafiqun. Ya, dalam perang Bani Mustalik. Udah siap ikut perang, 300 sahabat munafik memisahkan dirinya dari pasukan Nabi. Kata Allah apa? Walillahi izzatu walil mu'minin, walillahi war rasuli walil mu'minin. Walillahi izzatun. Kemenangan itu adalah itu karena Allah, karena Rasul, dan karena orang-orang mukmin. Jadi jangan gentar kalau ada orang-orang munafik di tengah-tengah kita. Terus aja kita berjuang, ya. Kemenangan itu dari Allah. Wa huwa at-taqarrubu ila ma dunallahi subhanahu. Kalau orang munafik dia apa? Sama juga. Tadi kan kalau ikhlas beramal dia pengen dekat kepada Allah. Tapi kalau orangnya munafik ini dia taqarrub, pengen dekat kepada selain Allah. Karena hatinya kan bukan ke Allah. Misalnya dia lagi pengen banget di dekat sama Pak Lurah, ya, hatinya pengen dekat sama Pak Lurah. Hatinya pengen dekat sama mertua. Gitu ya. Wa qala syekhuna rahimahullah, guru kami semoga Allah sayang kepadanya berkata, an-nifaqu huwal i'tiqadu al-fasidu. Munafik, nifaq adalah keyakinan al-fasid yang rusak. Alladhi huwa lil munafiqi fillahi azza wa jalla. Yang dia adalah rusak, keyakinan yang rusak bagi orang yang munafik fillahi azza wa jalla kepada Allah. Karena kalau orang munafik itu kalau ke sini qalu amanna, kami beriman. Pas ke sini lagi ke tempat kelompok yang lain enggak beriman. Ya, bermuka dua dia. Walaysa huwa min qabilil iradati. Ya. Dan dia, artinya orang yang munafik itu tidak termasuk kepada iradah. Li'illatin, karena sebuah sebab. Dzakarnaha fi mawdi'iha. Kami telah menjelaskannya pada tempatnya. Artinya insyaallah nanti akan kami jelaskan pada bab berikutnya. Wa ammal ikhlasu fi talabil ajri fa huwa iradatu naf'il akhirati bi'amalil khair. Adapun definisi ikhlas, pengertian ikhlas ya dalam mencari pahala, yaitu iradatu naf'il akhirah, ya, keinginan mendapatkan manfaat di akhirat kelak bi'amalil khair, dengan sebab melakukan amal yang baik, ya. Wa kana syekhuna rahimahullahu yaqulu, guru kami semoga Allah sayang kepadanya berkata, innahu apa yang mana ke ikhlas. Minum sebentar ya. Saya jarang minum, lagi ngajar lupa. Pak Suhaili, kata Pak Ustaz Suhaili itu enggak diminum tuh
sampai dingin air. Baik. Innahu iradatuna fil akhirah. Ya. Sesungguhnya ikhlas ya itu adalah keinginan mendapatkan kemanfaatan di akhirat bi khairin dengan sebuah kebaikan. Lam raddan yang tidak ditolak. Yata'adzaru alaihi khairuhu. Artinya tidak bisa dilakukan, ada uzur ya. Alaihi atasnya khairuhu kebaikannya. Bihaitsu turja bihi tilkal manfaatu, di mana diharapkan dengan ikhlas itu ya tilkal manfaat mendapatkan kemanfaatan. Waqad syarahna hadhihi asy-syara'it, dan kami telah menjelaskan syarat-syarat ini ya. Wa qala al-hawariyuna li Isa bin Maryam alaihi salam. Kemudian para al-hawariyun, hawari itu sahabat-sahabatnya Nabi Isa. Sahabat-sahabatnya Nabi Isa bin Maryam berkata alaihissalam, "Mal khalisu minal a'mal?" Dia tanya sama Nabi Isa. Nabi Isa, apa sih maksudnya ya ikhlas dalam beramal itu? Qala, beliau menjawab, alladzi isim mausul, jadi mubtada dia. Ya, isim mausul jadi dan isim di awal ka alladzi ismul isya ismul mausul mabniun ala sukun fi mahalli rafin mubtada. Orang yang beramal lillah. Ya. Katanya, Nabi Isa, coba jelaskan dong kepada kami apa yang dimaksud dengan ikhlas beramal. Kata beliau, orang yang beramal lillah. Qala alladzi ya'malu lillah. Orang yang beramal karena Allah. La yajibu ay yahmadahu alaihi. Dia kagak minta tuh dipuji ya dirinya alaihi atas amal ahadun oleh siapapun. Bapak-bapak misalnya apa? Ini masjid kotor, ya langsung aja bersihin, sapu. Ada keinginan dari diri sendiri berkhidmat kepada rumahnya Allah. Ya, kagak pengen yang kata ketua, makasih Pak, Bapak rajin banget, ya di jalan itu. Nanti bagaimana kalau seandainya kita dipuji dari amal ikhlas yang kita lakukan, ada aja yang muji. Itu namanya busra bil iman. Berita gembira, orang itu memang orang yang cakep itu, ya dicintai oleh Allah. Tapi kita jangan minta dipuji. Orang muji mah itu berarti nikmat dari Allah. Ya, itu ya. Jadi apa yang dimaksud dengan ikhlasnya amal? Orang yang beramal karena Allah dan dia tidak meminta dipuji ya oleh siapapun. Wa hadza ta'arrudun li tarkir riya. Ini bertujuan fokus kepada tarkir riya, untuk meninggalkan riya. Jadi kalau bapak-bapak setiap beramal pengennya dipuji, pengennya disanjung, ya jadi riya terus. Ya. Wa inna ma khassahu bidzikri ya. Sesungguhnya dikhususkan, aslinya disebutkan ini riya ya, li'annahu aqwal asbab al-musawwisati lil ikhlas. Bapak-bapak, hanya sesungguhnya dikhususkan disebut kata riya tadi itu. Kenapa? Li'annahu, karena riya itu aqwal asbab, faktor-faktor al-musawwasi yang merusak aqwa yang paling kuat. Faktor-faktor perusak yang paling kuat lil ikhlas, kepada ikhlas. Wa qala al-Junaidi, Imam Junaidi berkata, al-ikhlasu tasfiyatul a'mali minal mukaddirati. Ikhlas adalah tasfiyah, kebersihan amal,
Arti amalnya betul-betul lillah karena Allah, kagak niatin karena siapa-siapa. Ya. Membersihkan amal-amal minal mukaddirat dari hal-hal yang mengotorkannya, merusakkannya. Wa qala al-Fudailu, Imam Fudail bin Iyad berkata, al-ikhlasu dawamul muraqabati, dawam senantiasa dia apa? Atau membiasakan dia muraqabah. Apa muraqabah? Selalu merasa dilihat oleh Allah. Jadi bukan dilihat oleh orang, bukan. Itu oleh Allah. Ya, bapak-bapak ingat tuh. Malah ada dalam tarbiyah, kalau bapak-bapak beramal tentu hatinya, wah, karena pengen dipuji atau karena orang, udah berhenti aja, jangan jalan-jalanin. Dia tazkiyah dulu. Ya, sampai tawajuh, ya Allah ini saya bantu ini ya Allah benar-benar karena Allah. Nengokin orang karena Allah. Memakmurkan masjid karena Allah gitu. Ya, membantu orang karena Allah gitu. Wa nisyanul khuzuzi kulliha. Wa nisyan dan melupakan. Artinya meninggalkan apa? Khuzus. Khuzus itu apa? Sesuatu yang merasa enak gitu. Ya. Kepada dirinya. Jadi ya tadi lah, dapat pujian, merasa ada sesuatu yang enak gitu. Gimana ya? Artinya khusus itu dirinya dia. Artinya jangan sampai kita melakukan ini ada sesuatu yang apa ya? Yang kita di hati kita jadi, oh saya sudah beramal tadi, saya sudah baca Quran tadi. Ya jangan, pokoknya lupain aja udah. Ya. Wa hadza huwal bayanul kamil. Inilah keterangan ikhlas yang sempurna. Jamaah di mana kita baca di kitab Fathur Rabbani, Fatwa Syekh Al-Qadir Jilani, itu ada ungkapan ikhlas di akhir. Beliau mengatakan orang yang tidak menerima kepada takdir Allah, berarti dia protes. Orang yang protes dengan ketentuan Allah, katanya al-i'tirad anil haqqi azza wa jalla inda nuzul aqdar, ketika terjadinya takdir. Kagak enak, ada ketimpa keluarga kita, ada yang sakit, lagi dagang bangkrut atau di PHK, pokoknya ditimpa sesuatu yang kagak enak, takdirnya begini. Kita protes, ya Allah kenapa saya sih ya Allah, kenapa harus saya ya Allah, kenapa mati duluan ya Allah suami saya, gitu ya, ngedumbel terus tuh. Katanya orang mukmin yang hakiki kagak ada istilah yang ngomong lima. Ya Allah kenapa engkau ambil suamiku ya Allah? Ya. Jadi pas terjadi sudah nggak ada lain dah. Taslim, terima. Maka istilah apa? Bilang ya. Barang siapa yang ditimpa musibah maka bilanglah alhamdulillah. Tsumma starja, baru bilang inna lillahi wa inna ilaihi. Emang berat ini Pak, berat banget. Alhamdulillah berat. Makanya dikatakan orang yang kagak bisa menerima takdir Allah yang pahit buat dirinya, itu agamanya mati dia katanya. Seperti dia udah nggak ada artinya agamanya dia. Tauhidnya juga mati, redup. Ketawakalannya hilang. Ikhlasnya udah kagak ada lagi. Ya, jadi kita sudah beramal semuanya, pas ditimpa musibah kita nggak bisa taslim, itu ibaratnya hilang tuh Pak, semuanya tuh. Nah ini ikhlas adalah amal apa? Amal hati. Ada di sini nih, terima. Ya. Baik.
Wal aqawilu fi hadza katsiratun. Aqawil itu pendapat-pendapat, pernyataan-pernyataan tentang pengertian ikhlas itu banyak sekali. Fala faidatan fi taktsir naqli ya ba'dal inkishafil haqaiq. Tidak ada faedahnya ya banyak dalam ya mengungkap ini, pendapat ini, menurut ini ya setelah disingkapnya haqaiq. Nanti orang-orang yang selalu ridho dengan takdir Allah, tauhidnya kuat, itu inkisab, dibuka oleh Allah langsung aja ya melihat hakikatnya. Kayak Nabi Khidir kan ya tahu kenapa itu anak dia bunuh. Anak kalau gede bakal durhaka sama orang tuanya dan seterusnya. Waqad qala sayyidul awwalina wal akhirin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah penghulu para orang-orang yang terdahulu dan yang terakhir ya. Ada umat-umat yang terdahulu, umat yang terakhir. Dia Nabi walaupun datang belakangan dikatakan sayyidul awwalin, pemimpin umat-umat terdahulu dan umat-umat yang belakangan. Sallallahu alaihi wasallam. Su'ila an ikhlas, ketika beliau ditanya tentang ikhlas, ya Rasulullah, apa itu ikhlas? Faqala, beliau menjawab, taqulu, Anda mengatakan Rabbiyallahu ta'ala thumma tastaqim kama umirta. Ya, ikhlas itu adalah Anda mengatakan Tuhan saya adalah Allah. Kemudian Anda tastaqim, terus istiqomah berjalan agak pelencak-pelencok kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan. Artinya la ta'bud hawaka wa nafsaka, janganlah engkau menyembah hawa nafsumu dan nafsumu, jiwa. Nah, di situ kalau kita pengen hidup bahagia dan pengen tadi hakikat Allah bukakan ya sampai kepada terbuka dari alam muluk, alam dunia, naik ke alam malakut, alam di luar panca indera kita ya, nanti lagi alam jabarut tentang keesaan Allah itu dibuka itu apa? Lawanlah jahid nafsikal amin, lawanlah nafsumu itu. Artinya apa? Jangan ikutin ajakan, kan nafsu itu karakternya ammaratun bisu, ngajak kepada kejelekan ya. Bapak-bapak harus berpindah. Paling jelek sekali namanya nafsu ammaratun bisu. Tingkatan kedua dalam Al-Quran namanya nafsu lawamah, labil, masih entar baik entar jelek, entar sholat entar kagak, labil. Naik lagi kepada nafsu mutmainnah. Kalau sudah mutmainnah baru udah pengen minta mati dah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jiwanya sudah ridha Allah semua dengan takdir Allah, mardiyah dia. Jiwanya apa? Mahfuzah, terjaga, terpelihara dari maksiat dan dosa. Udah pengennya apa? Ngedeketin dirinya kepada Allah, mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Udah, bapak-bapak nih yang udah umurnya sekian, kalau umur sih nggak bisa ini ya, nggak bisa. Tadi saya ikut sholat jenazah adik daripada ketua MUI Kecamatan Pulau Gadung tuh, Abu Sujai, yang meninggal adiknya duluan, umurnya 45 tahun, beliau udah 50. Berarti kan kalau masalah mempersiapkan diri bukan hanya yang tua ya Pak, siapapun bisa dipanggil oleh Allah ya.
Maka orang yang man aqyasun nas ya Rasulullah. Siapa ya Rasulullah orang yang paling pintar? Aktsaruhum dzikrul maut. Orang yang banyak mengingat kematian. Dari situ dia persiapan dirinya, dia siapin dirinya. Ya, kita nggak tahu siapa yang habis ini dipanggil dulu oleh Allah. Ya, kita berdoa semoga kita panjang umur semuanya. Ya, diberikan kesehatan, taufik hidayah, bisa melahirkan amal-amal soleh, ikhlas untuk dekat kepada Allah. Ya, jangan engkau sembah hawa nafsumu. Jangan engkau sembah nafsumu. Wala ta'bud, jangan engkau menyembah illa rabbaka, kecuali Tuhanmu. Berarti ada orang menyembah hawa nafsunya. Ya. Banyak ya. Wa tastaqimu fi ibadatihi, dan istiqomahlah ya fi ibadati, dalam beribadah kepada Allah, kama umirta, sebagaimana Anda diperintahkan. Wa hadhihi isyaratun ila qat'i kulli ma siwallahi. Ya Allah, inilah sebuah isyarah, sebuah petunjuk untuk kita memutuskan, ya, memutuskan apa? Kullin, kepada semua ma siwallah, selain jadinya semuanya ada totalnya hanya Allah aja. Ya. Makanya kan ada itu hadis tuh. Orang yang bertemu saudaranya karena Allah, ya, itu lebih baik daripada orang yang i'tikaf 1 tahun di Masjid Nabawi. Ya, i'tikaf di Masjid Nabawi 1 tahun, pahalanya berapa banyak? Satu amal berbanding 1000. Bayangin. Bapak aja astagfirullahaladzim 1000 loh. Nah, kita berapa kali istighfar, selawat, sholat, satu harinya ini bisa dapat, kata Allah, ratusan juta. Ini setahun. Ya. Itu masih kalah dengan orang yang bertemu saudaranya karena Allah, bertemu gurunya karena Allah. Ya, jadi bapak-bapak kalau hadir ke masjid itu niatin pengen bertemu guru, pengen bertemu teman dan ikhwan nih, bertemu saudara-saudara itu. Ya, baik. An majrun nazar, ya, dari tempat berlalunya pandangan. Artinya udah matanya jangan kemana-mana, hatinya hanya Allah. Huwal ikhlasu haqqan, itulah ikhlas yang sebenar-benarnya. Pakai R-nya tebal, yang sebenar-benarnya. Wadidul ikhlas ar-riya'u. Nah, sementara lawannya ikhlas adalah riya. Apa riya? Ibu riya. Bukan ya. Wa huwa iradatun nafid dunya bi'amil akhirah. Riya adalah menginginkan mendapatkan kemanfaatan dunia dengan sebab amal akhirat. Kita pernah baca ya, di sini ada orang makanya selalu minta apa? Minta husnul khotimah itu. Ada orang beramal soleh terus, sejengkal lagi mau ke sorga mati. Sejengkalnya itu dia melakukan amal-amal ahli neraka. Nah, disitulah kita kagak boleh terus mencaci maki orang-orang yang lagi terpuruk, ya, jauh dari Allah. Kita doain biar dia kembali ke jalan Allah, begitu. Boleh jadi dia terus tobat bener. Kita yang ngatain terus, mulut kita kotor sama dosa malah. Tsumma ar-riya'u darban. Kemudian riya itu terbagi 2. Riya'u mahdun wa riya'u takhliqin. Ada riya yang murni riya dia melakukan sesuatu yang karena si fulan atau karena pengen mendapatkan
pujian. Ada riya taklid yang berbaur, bercampur. Fal mahdu, adapun riya yang murni, anturida bihi naf'ad dunya la ghairu. Anda menginginkan dengan amal itu mendapatkan kemanfaatan dunia, la ghairu, ke yang lain. Emang semata-mata pengen ngejar dunia. Itu riya yang murni. Riya murni. Apa kalau bekas itu bekas yang kalau barang bekas? Second. Oh ya, benar. Wat takhlid itu sementara takhlid riya yang bercampur itu. Ya. Anturidahuma jami'an. Anda menginginkan kedua-duanya jami'an secara berbarengan. Naf'ad dunya wa naf'al akhirah. Pengen mendapatkan kemanfaatan dunia dan kemanfaatan akhirat. Hadza hadduhuma, inilah batasan keduanya. Azan deh ya. Terus wa amma ta'thiruhuma, adapun pengaruh dari keduanya. Fa inna ikhlasul amali an taj'alal fila qurbatun. Adapun ikhlasnya amal, Anda menjadikan amal itu semata-mata kurbah, ingin dekat kepada Allah. Bapak-bapak, saya juga begini. Saya selalu tuh ingat perkataan Muaz bin Jabal. Kalau saya ngajar itu, Pak, saya siapin benar-benar ngajar itu. Apalagi kepada yang cinta ilmu, ya. Itu saya lebih siapin di saya. Karena tingkatannya kurba. Ta'limuka liman ya'lamuha, katanya shadaqatun. Anda ngajarin ilmu kepada orang yang kagak tahu, itu bernilai sedekah. Sedekahnya orang alim yang ngajar terus. Tapi wa ta'limuka, dan Anda mengajarkan kepada orang-orang yang ahli ilmu, cinta ilmu, itu apa? Namanya kurban. Pendekatan diri Anda kepada Allah. Itu yang saya selalu cari. Mudah-mudahan saya bisa dekat sama Allah dengan cara ngajar begini. Mungkin kalau sedekah uang saya kurang uangnya. Bangun malam kurang bangun malam. Baca kurang baca Quran. Sholat kurang sholat misalnya. Nah, mudah-mudahan dari amal ini ngajar. Ya. Memang sudah habis waktu terus saja. Habis ngajar ini besok bikin ini, terus saja. Nah, pengen biar ikhlas karena Allah. Doanya biar mati dalam berdakwah, ikhlas karena Allah. Udah ya. Wa amma ikhlasul talabil ajri, adapun ikhlas mencari pahala, karena mencari pahala, fa antajalahu maqbulan. Ya, Anda menjadikannya amal itu makbulan, diterima, wafirul ajri, pahalanya wafir, banyak. Wafir itu sama dengan kathir. Ya, wafirul ajri wa ta'zim, artinya mendapatkan pahala yang banyak dan besar. Wan nifaku Allahu alam bissawab. Nah, kalau ngikutin supaya ngaji terus, takut ada yang marah-marah nanti. Semoga bermanfaat. Allah berikan kepada kita keikhlasan dalam beramal, terus tawajuh ya kepada Allah, jaga diri kita, pikiran kita, jawarih kita, dan pesan juga saya pesan jaga anak-anak kita tuh. Ya. Jangan sampai lalai goplah dengan dunianya, dengan umurnya. Ajak anak-anak kita juga kepada Allah. Ajak keluarga kita kepada Allah. Allah hadhi niyah wa niyatin solehah biniyatil irsyad. Semoga Allah bimbing kita semuanya, Allah pelihara kita semuanya selalu berada di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bijahi Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rzuqnal ikhlasa fil amali. Allahumma rzuqnal ikhlasa fil amali wa jannibna minar riya. Ya awal munafiq wan nifaq. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami keikhlasan dalam beribadah, dalam beramal, dalam bermunajat, dalam bermuamalah semata-mata lillah karenamu. Dan jauhkanlah kami Allah daripada sifat-sifat riya, sifat-sifat munafik, amal-amal munafik, dan membuat kami jauh darimu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.